Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang beranggotakan saya sendiri Lucy Widiani sebagai moderator dan ketiga teman saya sebagai anggota yang bernama Fira Noprianti, Nur Aini, dan Valda Khairunisa. Baiklah teman-teman sekalian, langsung saja kita buka materi pertama yang akan dibacakan oleh Fira Noprianti. Kepada Fira dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Noprianti, NIM 11910820484. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian permainan berkelompok. Manusia pada dasarnya menyukai permainan. Hal ini dibuktikan dengan beragam jenis permainan yang dimiliki oleh setiap daerah, provinsi, maupun negara. Bermain adalah kegiatan yang dilakukan atas dasar suatu kesenangan dan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Kegiatan yang dilaksanakan secara sukarela tanpa paksaan atau tekanan dari pihak luar. Menurut Singer, mengemukakan bahwa bermain dapat digunakan anak-anak untuk menjelajahi dunianya, mengembangkan kompetensi dalam usaha mengatasi dunianya, dan mengembangkan kreativitas anak. Dengan bermain, anak memiliki kemampuan untuk memahami secara ilmiah tanpa paksaan. Nah, jadi permainan merupakan metode yang sesuai untuk belajar keterampilan sosial. Mengapa demikian? Karena dengan permainan dapat menciptakan suasana yang santai dan menyenangkan. Dengan suasana yang santai dan menyenangkan itu dapat mempermudahkan anak-anak dalam memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan merencanakan sesuatu, dan berkomunikasi dengan baik, dalam arti memperkuat kepribadian anak tersebut. Terima kasih kepada Fira Noprianti. Baiklah, lanjut saja ke materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Valda Khairunisa. Kepada Valda dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valda Khairunisa dengan NIM 11910822936. Di sini saya akan menjelaskan cara bermain dan tujuan nilai kelompok. Kemudian saya akan menjelaskan tentang rangkaian nama. Cara bermain, semua anggota kelompok dan pembimbing kelompok berada di tempat duduk yang disusun dengan membentuk lingkaran. Pembimbing menjelaskan jalannya permainan, yaitu mula-mula salah satu anggota kelompok sebagai orang pertama menyebutkan namanya sendiri, misalnya Valda. Kemudian arah kiri atau kanan, anggota kelompok lainnya sebagai orang kedua menyebutkan nama anggota yang telah mengemukakan nama sebelumnya, yaitu Valda, dengan langsung disambungkan dengan nama sendiri. Misalnya, nama kedua itu Encah, maka orang kedua itu menyebutkan begitu selanjutnya orang ketiga, dan seterusnya. Satu persatu mengaitkan nama-nama yang telah tersebut terdahulu dengan namanya sendiri. Semua anggota kelompok mendapatkan giliran untuk menyebutkan nama semua anggota kelompok dan namanya sendiri, sehingga semua nama tersebut terangkaikan. Tujuan dan nilai kelompok. Permainan dilaksanakan pada awal kegiatan kelompok. Tahap pembentukan agar semua peserta mengenai dan menghafal nama semua anggota kelompok, dan dengan demikian akan meningkatkan keakraban dan kebersamaan antara sesama anggota kelompok. Kemudian ada permainan ini. Permainan ini menuntut pemusatan perhatian dan dapat membawa suasana yang menggembirakan, sehingga suasana kelompok menjadi lebih hangat dan menyenangkan. Kemudian setiap anggota kelompok, termasuk pembimbing kelompok, berusaha mengenal dan menyebutkan dengan benar nama-nama semua anggota kelompok. Dengan demikian, semua anggota akan merasa diakui oleh anggota lainnya. Permainan ini mendorong dikembangkannya perasaan dalam kelompok untuk semua anggota kelompok.
Terima kasih kepada Valda. Baiklah, kita lanjut materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Nur Aini. Kepada Nur Aini, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aini, NIM 11910820226. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Valda Khairunisa. Pembahasan saya yaitu tentang permainan berkelompok kucing dan tikus. Cara bermain, yang pertama, para siswa akan membentuk satu kelompok dan membentuk lingkaran serta saling berpegangan tangan. Yang kedua, akan ada satu siswa yang menjadi kucing dan berada di luar lingkaran, yang tugasnya adalah untuk menangkap tikus. Dan yang ketiga, akan ada satu orang siswa yang akan menjadi tikus dan berada di dalam lingkaran. Ia harus menghindari agar tidak ditangkap oleh kucing. Yang keempat, para siswa yang membentuk lingkaran tadi harus tetap saling berpegangan tangan dan berusaha agar tikus tidak ditangkap oleh kucing. Apabila tikus telah dapat ditangkap oleh kucing, maka permainan akan dianggap selesai. Manfaat dan nilai dari permainan berkelompok kucing dan tikus ini yaitu, pertama, tentunya melatih kerjasama. Yang kedua, memberikan pengertian kepada siswa bahwa ketika ia menginginkan sesuatu, maka ia harus berusaha untuk mendapatkannya. Yang ketiga, yaitu menekan emosi. Yang keempat, melatih kecepatan. Dan yang kelima, yaitu agar siswa memiliki sifat daya saing yang tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara bermain permainan berkelompok kucing dan tikus bisa disaksikan di video berikut. Nah, bagaimana setelah menonton video tadi, tentunya kita telah bisa memahami bagaimana cara bermain kucing dan tikus. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan saya ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nur Aini. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dot kelipatan 3. Cara bermainnya adalah, yang pertama, tempat duduk diatur melingkar. Jika permainan dilaksanakan dengan duduk, maka jika berdiri juga berbentuk lingkaran. Yang kedua, pembimbing kelompok menjelaskan jalannya permainan itu, yaitu 1. Anggota kelompok secara berurutan mengucapkan hitungan 1, 2, dan seterusnya. Yang kedua, barang siapa yang mendapatkan angka kelipatan 3, 6, 9, dan seterusnya, maka peserta tersebut menggantinya dengan kata dot. Contohnya 1, 2, dot, 4, 5, dot, 7, 8, dot, seperti itu. Jadi tujuan dari nilai kelompok ini tersebut adalah pada kegiatan awal permainan ini dapat membawa suasana gembira dan menyenangkan untuk membina suasana keakraban. Yang kedua, pada kegiatan ini yang sudah lanjut permainan ini dapat membawa suasana kelompok yang dalam keadaan tegang menjadi rileks. Terus, suasana yang lesu menjadi bergairah dan bersemangat kembali. Demikianlah hasil diskusi makalah kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.